Ya, shalom. Selamat pagi, keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali. Saya yakin percaya semua dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Baiklah, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mendasari kehidupan kita sepanjang hari ini. Tapi terlebih dulu mari kita akan berdoa. Bapa terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu, dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Teristimewa sepanjang kawal malam Tuhan telah menjagai kami, memberi kami istirahat yang begitu luar biasa, sehingga pagi hari ini kami dalam keadaan yang begitu luar biasa oleh karena kemurahan-Mu, karena firman-Mu mengatakan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, dan itu kami nikmati. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang mendasari kehidupan kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi ke keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada. Kita akan merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan, ya. Dan perenungan pagi hari ini saya beri judul Hukum Tabur Tuai sesuai dengan Alkitab. Hukum tabur tuai sesuai dengan Alkitab. Ya, karena Alkitab adalah standar kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, nanti ada beberapa firman Tuhan yang akan kita lihat. Ya, yang pertama dari Galatia 6 ayat yang ke-7. Ya, Galatia 6 ayat yang 7, demikian firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, manusia mungkin bisa jadi sangat pintar, kita percaya itu. Dan terkadang manusia berpikir ya bisa mengelabui Allah dan mempermainkan Allah. Dalam kesombongan, kecongkakannya manusia, ya itu sering sekali ya bisa saja dia menentang Allah dan melakukan berbagai perbuatan yang dibenci oleh Allah. Karena apa? Manusia merasa dia berhak menentukan apa yang perlu dia kerjakan, ya. Menentukan apa yang perlu dikerjakan dalam mengisi kehidupannya. Ya, dengan dalih kebebasan atau free will, manusia ini sedang terbelenggu dalam kecongkakan yang sebenarnya. Dan itu adalah kebodohan di mata Allah. Nah, benih dari buah roh ini harus senantiasa kita tabur. Bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi justru karena kita sudah memperoleh keselamatan dan kita sudah dilahirkan di dalam roh, maka kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita yang bukan lagi di dalam daging yang memimpin ke dalam kebinasaan, melainkan di dalam roh yang memimpin kepada hidup yang kekal, yang akan kita tuai dari roh itu. Oleh karena itu, hidup yang baru ini harus kita jalani dengan giat. Roh Kudus yang sama juga yang akan memampukan kita supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Jikalau kita saling mengasihi, kita akan dapat menjadi saksi Kristus. Karena itulah yang menjadi tanda-tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Namun kasih itu tidak boleh hanya terbatas pada sesama kawan seiman. Kasih itu harus dinyatakan kepada sesama orang. Nah, ketika kita menabur kebaikan, ya, ketika kita menabur kebaikan, maka kita juga akan menuai kebaikan. Karena itu adalah hukum tabur tuai. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, menabur dari roh adalah hidup yang mengikuti dan menurut kehendak Tuhan Allah secara mutlak. Ya. Dan kita sebagai orang-orang percaya harus menghasilkan yang namanya buah roh, yang kita bisa baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kita menyadari manusia adalah makhluk yang dibatasi oleh peraturan-peraturan kehidupan yang dibuat oleh Tuhan Allah. Salah satu hukum kehidupan adalah bahwa apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Tuhan ingin kita menabur dalam roh, bukan lagi menabur di dalam daging, sehingga kita tidak menuai kebinasaan atau kematian di dalam maut, tapi menuai hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Di dalam Roma 14 ayat 12, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Oleh karenanya dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus yang terkasih, janganlah kita hanya berfokus kepada kedagingan kita, namun memiliki mentalitas penabur dalam kehidupan rohani kita. Bagaimana Roh Kudus memimpin kehidupan kita senantiasa hari lepas hari. Karena apa yang dijual oleh daging, kita akan menuai kebinasaan. Tapi ketika kita menabur dalam roh, maksudnya melalui tuntunan kuasa Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Tadi dikatakan ada kasih di situ, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Kita akan menuai dari hasil apa yang sudah kita taburkan melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, kalau kita berbicara menabur menuai, ini bukan hanya dalam kehidupan kerohanian, tetapi secara fisikal pun, ya, dalam kehidupan yang real pun akan terjadi seperti itu, ya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-6, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini juga hukum tabur tuai yang ada di dalam Alkitab kita. Ya. Hukum tabur tuai ini bisa berlaku secara positif, ya, berlaku secara positif ataupun negatif dalam hidup kita. Jika kita menanam, ya, benih kebaikan, maka kita juga akan menuai, ya, akan menerima kebaikan dari orang lain. Jika kita memaafkan orang lain, maka mereka juga akan memaafkan kita. Jika kita bermurah hati, maka orang lain akan menunjukkan kemurahan hati kepada kita. Demikian juga sebaliknya, hukum ini mengatakan bahwa kita menuai apa yang kita tabur. Tapi menurut prinsip perkalian, ya, kita juga selalu menuai lebih banyak daripada kita tabur. Contoh, ketika kita menanam 1 biji jagung, kita tidak akan mendapatkan 1 biji jagung kembali. Kita mendapatkan, ya, 1 tongkol jagung yang menghasilkan, ya, berisikan ratusan bulir jagung. Nah, inilah kuasa eksponensial yang telah Allah tetapkan dalam semesta ini. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan atau taburan kita, melainkan motivasi ketulusan hati kita di dalam memberi. Ya. Jadi jangan pernah kita hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi menahan berkat yang seharusnya kita salurkan kepada yang berhak menerima. Ketika kita memberi dengan kasih, maka kita akan peroleh kelimpahan anugerah daripada Allah. Kiranya Allah memperkaya kita dengan kerinduan untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, kalau kita berbicara mengenai hukum tabur tuai, dalam kitab Mazmur itu juga dikatakan, banyak orang yang menabur harta tetapi begitu kaya luar biasa, dia semakin kaya. Tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa,
Ya, kalau bahasa Jermannya itu sekakar. Sekakar, ya. Itu justru mereka kekurangan. Ya. Nah, ini adalah hukum. Ya, namanya hukum. Hukum adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ya. Dan Alkitab mencatat semuanya itu. Ya. Bahkan di dalam kitab Mazmur 126, ya. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Nah, di situ ada satu perumpamaan, ya, ketika pemulihan di tanah Negeb itu. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya, dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Jadi ada sesuatu ketika kita memberi itu harus kita merasakan yang namanya menangis. Ketika kita memberi itu sampai kita merasakan yang namanya sakit untuk melepaskan. Itu baru namanya memberi. Tapi kalau memberi dengan kelimpahan kita, ya itu sebenarnya belum memberi. Tapi memberi dengan rasa sakit, dengan mencucurkan air mata, kata pemazmur. Ya, karena apa? Tiap benih yang kita tabur tentunya memiliki masa waktu tertentu sampai mereka tumbuh dan menghasilkan tuaian. Setiap menabur pasti akan menuai. Nah, tergantung dari jenis tumbuhan apa yang kita tanam. Ada yang membutuhkan 4, 6, ya, waktu 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan, bahkan lebih. Ya, berapapun lamanya waktu yang dibutuhkan, itu adalah sebuah sukacita tersendiri bagi si penabur melihat apa yang telah ditaburnya bertumbuh dan menghasilkan tuaian. Sekarang ini kita mungkin telah menabur benih-benih kebenaran firman, memberitakan Injil di ladang hati yang keras, entah itu keluarga, rekan, sahabat, atau kerabat. Mungkin kita jika mengalami penolakan, cemooh, aniaya yang membuat kita rasanya ingin berhenti untuk menabur benih Injil. Sekali lagi, jangan berhenti. Sekalipun disertai dengan menangis, dengan cucuran air mata, terus berjalan maju sambil menabur benih. Karena begitu kita melihat jiwa-jiwa tersebut dituai, segala kerja keras dan jerih kita tidak terbayarkan. Ada sukacita yang begitu luar biasa yang bisa kita rasakan ketika kita melihat mereka yang mendengarkan dan menerima pemberitaan firman atau pemberitaan Injil mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya. Itu lebih dari apapun juga yang ada pada kita. Jiwa-jiwa yang menerima Injil dan bertobat dan mengambil satu keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya katakan tadi, ketika kita menabur, itu harus benar-benar dengan mencucurkan air mata. Ketika kita menabur itu dengan menangis. Karena apa? Tadi dikatakan ada penolakan, ada penganiayaan. Penganiayaan bukan dalam arti itu kalau dikebukin atau bisa jadi seperti itu. Tapi melalui penganiayaan verbal, orang sesat, kamu jahat dan sebagainya dan sebagainya. Itu termasuk seperti itu. Tapi kita yakin percaya, ketika kita menabur dengan kesungguhan hati, dengan motivasi yang benar, maka Roh Kudus sendiri akan bekerja dalam kehidupan kita semua dan menghasilkan satu benih yang begitu luar biasa, menghasilkan tuaian-tuaian yang menyukakan hati Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini membuat kita semakin bergairah untuk menabur bagi Tuhan. Menabur, hukum tabur tuai, apa yang seperti dikatakan di Alkitab. Menabur dalam daging, menuai kebinasaan. Menabur dalam roh,
kita akan menuai hasil-hasil dari buah-buah dari roh itu. Menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Menabur banyak, kita akan menuai banyak. Menabur dengan mencucurkan air mata, kita akan membawa berkas-berkas kita dengan sorak-sorai. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami supaya kami benar-benar hidup di dalam hukum tabur tua, yaitu sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri akan menolong setiap kami supaya kami boleh menabur di dalam roh kami. Kami menabur benih-benih firman. Kami menabur Injil itu. Kami menabur kabar baik itu. Yaitu kabar keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang mengucap syukur untuk semuanya. Tuhan berkati Community of Miracle ini Tuhan. Yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati ketua umum yang ada, pengurus-pengurus yang ada Tuhan berkati. Sehingga visi misi dari Community of Miracle ini benar-benar boleh terrealisasi dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.